Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi optimis di dalam Tuhan. Nah, kalau mendengar kata optimis, saya teringat sebuah kisah pasien di rumah sakit. Atau seringkali cerita ini terkenal dengan judul Jendela Rumah Sakit. Jadi ceritanya ada dua orang yang mempunyai penyakit serius menempati kamar yang sama di rumah sakit. Pasien yang satu setiap siang hari dibolehkan duduk selama 1 jam supaya cairan yang ada di paru-parunya cepat hilang dan di tempat tidurnya terletak di sebelah jendela satu-satunya di kamar itu. Sedang pasien yang satunya lagi hanya dapat berbaring di atas punggungnya setiap hari. Kedua orang ini seringkali bertukar cerita. Dan setiap siang ketika pasien yang dekat jendela duduk, ia menghabiskan waktunya bercerita kepada teman sekamarnya tentang semua yang ia lihat dari balik jendela. Teman sekamarnya selama 1 jam hidup dalam dunia yang lebih luas. Kegiatan dan warna dunia luar membuatnya lebih bergairah hidup. Nah, jendela itu menghadap ke taman diceritakan oleh orang yang duduk di dekat jendela itu. Dan dia bercerita di balik jendela itu ada telaga yang indah, angsa dan itik bermain di atas air, sementara anak-anak melayakan kapal-kapal mainannya. Sepasang kekasih jalan bergandengan di antara bunga-bunga berwarna-warni seperti pelangi. Pohon tua yang besar menambah indahnya pemandangan. Nah, setiap kali pasien yang di dekat jendela menjelaskan semuanya secara indah dan rinci, teman sekamarnya memejamkan mata, membayangkan pemandangan itu. Suatu siang yang hangat, pasien yang dekat jendela menceritakan ada parade yang lewat. Meskipun teman sekamarnya sama sekali tidak mendengar suara drum band, tetapi ia dapat melihat parade itu dalam pikirannya karena temannya menggambarkannya dengan jelas. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Suatu pagi, perawat yang datang membawakan air untuk mandi mereka mendapati tubuh pasien yang dekat jendela sudah tak bernyawa. Ia meninggal dengan penuh kedamaian dalam tidurnya. Perawat yang selama ini merawatnya merasa sedih. Ia memanggil karyawan rumah sakit untuk memindahkan mayat itu. Setelah menganggapnya layak waktunya, pasien yang lainnya bertanya apakah ia boleh pindah ke dekat jendela. Perawat tidak keberatan dengan pergantian tempat ini. Setelah merasa bahwa sang pasien telah berbaring dengan nyaman di sebelah jendela, sang perawat pergi meninggalkannya sendiri. Perlahan-lahan dengan menahan sakitnya, pasien itu menggunakan sikunya agar tubuhnya naik dan dapat melongok ke jendela. Akhirnya ia melihat ke jendela itu dan dengan harapan ia akan melihat pemandangan yang indah dengan kepalanya sendiri. Kemudian pada waktu ia tegangkan badannya perlahan-lahan berputar untuk melihat ke jendela, betapa kagetnya karena ia mengetahui bahwa di balik jendela itu hanya tembok belaka. Si pasien lalu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada perawat. Pasien itu berkata, apa gerangan yang membuat teman sekamarku dulu itu berbuat demikian? Lalu si perawat mengatakan, sesungguhnya temanmu itu yang sekamar denganmu dulu itu adalah buta. Tembok yang ada di seberang jendela itu pun ia tidak dapat lihat. Mungkin ia bercerita kepadamu oleh karena ingin membesarkan hatimu supaya engkau punya optimis di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus punya yang namanya rasa optimis itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus punya sikap yang optimis. Karena Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara, sikap optimis adalah sikap hati yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, kita harus optimis. Nah, sikap optimis ataupun sikap pesimis ini adalah cara pandang yang dapat dimiliki siapa saja. Seseorang bisa saja tidak percaya Tuhan, tetapi bisa mempunyai sikap yang optimis dalam hidupnya. Mungkin motonya adalah don't worry, be happy. Jadi, apa yang membedakan optimisme seorang Kristen? Seorang Kristen bersikap optimis karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Seorang Kristen berpandangan optimis karena kita mempunyai Tuhan yang memelihara dan mengasihi kita. Tuhan yang mengenal dan mengetahui hidup kita. Di dalam firman-Nya, Tuhan selalu memberitahu kita bahwa ada pengharapan di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu manfaat menjadi seorang yang optimis. Manfaat yang pertama adalah itu kita akan mempunyai energi yang positif. Nah, pada suatu saat Tuhan Yesus memberikan energi positif kepada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Namun tiba-tiba datang seseorang mengabarkan anak perempuannya itu sudah mati. Bayangkan keadaan saat itu Bapak Ibu Saudara. Seorang ayah yang berjuang untuk memohon kesembuhan anaknya, tapi akhirnya dia mendengar bahwa anaknya sudah mati. Tentu itu akan membuat hidupnya itu down. Tetapi kita melihat kata-kata Yesus pada waktu itu menjawabnya seperti apa. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Di tengah situasi yang sedang kacau saat itu, kata-kata Yesus itu menjadi sebuah energi yang positif. Namun tentu saja dia tidak asal bicara. Yesus bersikap demikian karena dia mengenal benar kekuatan Bapaknya. Dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang punya pandangan optimis, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang memberikan energi positif akan senantiasa menjadi terang bagi dunia yang penuh kegelapan. Saat kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bukankah dengan sendirinya kita akan menjalani hidup dengan positif? Kita akan jadi pribadi yang percaya dan berpengharapan. Optimisme kita dalam menghadapi hidup akan menjadi energi positif bagi dunia yang menderita ini, Bapak Ibu Saudara. Manfaat menjadi seorang yang optimis yang kedua adalah mendorong kita dalam menghadapi tantangan. Dalam setiap musim kehidupan akan selalu ada tantangan baru yang menguji iman kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini tantangan-tantangan itu harusnya bisa kita hadapi. Tapi terkadang dalam hidup ini ada banyak hal kita merasa pesimis dan kita merasa tidak bisa untuk menghadapi tantangan tersebut. Terkadang kita diingatkan betapa pentingnya mempunyai sikap hati yang benar. Selama kita hidup di dunia, kita akan senantiasa mengalami yang namanya kesulitan, tantangan ataupun penderitaan. Namun Tuhan tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Saat kita menghadapi hidup, takut gagal adalah sebuah perasaan yang kerap muncul mungkin dalam hidup ini. Namun sikap hati kita lah yang akan menentukan hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah ketakutan itu membuat kita diam dan tidak berani untuk menghadapi tantangan? Ataukah kita memutuskan untuk menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan dan menghadapi tantangan dengan optimisme? Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung dan itu bergoncang di dalam laut. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu pengharapan kita. Dengan kita optimis di dalam hidup kita bahwa Tuhan itu akan menolong kita, itu akan mendorong kita dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga,
manfaat menjadi seorang yang optimis adalah bermanfaat untuk kesehatan tubuh, Bapak Ibu Saudara. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bersikap optimis bukan berarti terbebas dari segala sakit penyakit, tetapi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa cara pandang positif dalam hidup mengurangi beberapa resiko penyakit. Sebuah review dari 15 penelitian dengan 200.000 partisipan memperlihatkan beberapa kenyataan yang mengejutkan. Orang-orang yang berpandangan positif berkurang resiko penyakit jantungnya sebanyak 35%. Resiko kematian di usia muda turun sebanyak 14%. Seorang yang optimis itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres. Gula darah dan kolesterol pun cenderung untuk lebih rendah. Bahkan ada pengurangan resiko terhadap infeksi maupun kanker. Penelitian tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa seorang yang optimis cenderung untuk memilih gaya hidup yang menguntungkan kesehatan fisik mereka. Wow, sungguh manfaat yang luar biasa, bukan Bapak Ibu Saudara? Nah, tapi kita juga tahu bahwa ternyata untuk menjadi optimis itu butuh dilatih, Bapak Ibu Saudara. Watak, lahir, lingkungan, dan pengalaman hidup berpengaruh dalam membentuk cara pandang seseorang. Tetapi kabar baiknya, cara pandang kita itu dapat diubah. Kita dapat berlatih untuk punya sikap optimis dalam menghadapi hidup ini. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk kita menjadi seseorang yang optimis. Nah, 3 latihan untuk menjadi seorang yang optimis. Yang pertama adalah mulai dari latihan beribadah. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam melatih optimisme, mulailah dari hubungan kita dengan Tuhan. Setiap firman yang ada di dalam Alkitab berisikan pengharapan. Dengan semakin memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, kita tidak akan tertipu dengan berbagai pandangan duniawi. Semakin kita melatih diri kita beribadah, kita akan mendapatkan semakin positif dan memandang hidup ini yang sekarang maupun juga mungkin di masa depan. Kita akan lebih positif dan pastinya kita akan lebih optimis, Bapak Ibu Saudara. Nah, latihan yang berikutnya untuk menjadi seorang yang optimis yang kedua adalah melatih untuk bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bagaimana perasaan Anda saat melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara? Tentunya hati kita akan dipenuhi rasa syukur. Namun seringkali kita melupakan itu dan lebih fokus kepada masalah dan kesulitan hidup kita. Melatih diri untuk bersyukur akan mengembalikan fokus kita kepada Tuhan. Tuliskan saat ini hal-hal yang Anda syukuri yang ada di dalam hidup Anda. Ambil keputusan untuk melakukannya itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Hal ini akan menguatkan kepercayaan kita akan kerja Tuhan di dalam hidup kita. Jangan heran, kita akan semakin bertumbuh dalam sikap optimis. Lalu latihan yang ketiga untuk menjadi seorang yang optimis adalah dengan cara memilih pergaulan yang baik. Di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, lingkungan adalah salah satu hal yang membentuk cara pandang kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, apakah ini artinya kita hanya boleh berteman dengan orang yang baik saja? Tidak juga. Sebagai murid Yesus, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil ke semua orang. Namun, milikilah orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik kepada Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang punya pandangan positif, yang menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Kita dapat berteman dengan siapa saja, tapi cermatlah dalam memilih orang-orang yang akan memberikan pengaruh kepada kita.
Menjadi seorang yang optimis bukan berarti kita akan selalu bahagia dan sukses. Bukan berarti kita tidak akan menemui tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Namun, seseorang yang percaya kepada Tuhan akan mempunyai cara pandang yang positif. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan mengasihi kita dalam setiap musim kehidupan kita. Hasilnya adalah kehidupan yang dijalani ini akan dengan sukacita. Mari kita melatih untuk menjadi diri kita lebih optimis lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.